Perkenalkan, nama saya Zanulandari dengan 3 digit yang terakhir 147. Di sini saya akan melakukan review jurnal internasional Fire Safety dan NFPA K3 berdasarkan 2 jurnal. Jurnal pertama yaitu FLAM, A Parametric Fire Risk Assessment Method Supporting Performance-Based Approaches, dan yang kedua ada Reframing Data Center Fire Safety as a Socio-Technical Reliability System. Yang pertama ada pengertian umum. Fire safety adalah sistem perlindungan terhadap bahaya kebakaran melalui pencegahan, deteksi dini, proteksi aktif dan pasif, penanggulangan kebakaran, dan evakuasi darurat. Selanjutnya, pengertian NFPA. NFPA, National Fire Protection Association, itu merupakan standar internasional terkait keselamatan kebakaran, digunakan sebagai pedoman dalam sistem ketiga. Nah, standar yang digunakan yang pertama itu ada NFPA 550, yaitu Fire Risk Assessment. Yang kedua ada NFPA 75, yaitu Fire Protection untuk data center. Dan yang ketiga ada NFPA 76, yaitu Fire Protection untuk telecommunication facilities. Selanjutnya ada pendapat ahli. Menurut NFPA 550, penilaian risiko kebakaran harus mempertimbangkan probabilitas kebakaran, dampak kebakaran, keselamatan manusia, dan perlindungan aset. Nah, menurut Danzi dan Marmo tahun 2021, metode FLAM digunakan untuk menganalisis risiko kebakaran berdasarkan yang pertama ada tingkat paparan penghuni, lalu kemungkinan penyebaran api, dan sistem proteksi kebakaran. Selanjutnya menurut Punari et al. Tahun 2026, data center membutuhkan sistem fire safety khusus karena yang pertama beban listrik tinggi, selanjutnya operasi 24 jam, dan yang terakhir risiko overheating dan thermal runaway. Nah, selanjutnya ada pembahasan case study. Jurnal pertama yaitu metode FLAM pada rumah sakit. Nah, fokus penelitian itu ada pada penelitian risiko kebakaran di rumah sakit dan fasilitas kesehatan menggunakan metode FLAM. Nah, hasil penelitian ini tuh ada 44% area rumah sakit memiliki risiko sedang dan 39% area memiliki risiko tinggi. Nah, risiko utamanya ini ada mobilitas pasien rendah, kemudian penyebaran asap cepat, dan waktu evolusi lama. Nah, analisisnya ini, rumah sakit membutuhkan sistem proteksi lebih ketat, dan sistem evakuasi harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Nah, case studi jurnal kedua yaitu Fire Safety pada data center. Nah, fokus penelitian ini itu ada pada manajemen risiko kebakaran pada data center berdasarkan NFPA 75 dan NFPA 76. Nah, risiko utama ini tuh ada beban listrik tinggi, kemudian lithium ion battery, kemudian overheating, kemudian arch fault, dan kegagalan sistem pendingin. Nah, dampak kebakaran itu yang pertama kerusakan server, kemudian kehilangan data, gangguan operasional, dan kerugian finansial besar. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Nah, permasalahan utamanya ini adalah yang pertama, kurangnya kesiapan organisasi terhadap kebakaran. Yang kedua, sistem deteksi dini belum optimal. Yang ketiga, potensi kegagalan fire suppression system. Yang keempat, itu kurangnya pelatihan tanggap darurat. Yang kelima, risiko thermal runaway pada baterai lithium ion. Nah, yang terakhir, sistem monitoring belum real time. Nah, dampaknya ini tuh juga yang pertama korban jiwa, kemudian kerusakan aset, lalu gangguan operasional, dan kerugian ekonomi. Kemudian ada penerapan Fire Safety dan NFPA. Nah, penerapan NFPA, yang pertama NFPA 550. Ini tuh digunakan untuk fire risk assessment, analisis probabilitas kebakaran, penilaian dampak risiko. Kemudian NFPA 75 itu digunakan untuk proteksi data center, kemudian perlindungan server dan perangkat IT, dan clean agent supervision system. Nah, yang terakhir ada NFPA 76 itu digunakan untuk telekomunikasi dan sistem jaringan dan komunikasi. Kemudian implementasi fire safety itu yang pertama ada smoke detector, lalu ada automatic sprinkler, yang ketiga ada fire alarm system, kemudian emergency evacuation plan, dan yang terakhir ada fire extinguisher. Nah, kemudian ini ada penanganan kebakaran berdasarkan NFPA. Metode penanganan itu yang pertama
Very Early Warning Smoke Detection. Yang kedua, Clean Agent Fire Suppression. Yang ketiga ada kompartementasi ruangan. Yang keempat ada Emergency Response Plan. Yang kelima ada sistem ventilasi asap. Kemudian fire safety yang diterapkan itu ada monitoring suhu otomatis, sensor asap, sistem pemadaman otomatis, dan jalur evakuasi darurat. Nah, penanggulangannya itu evakuasi cepat, pemutusan sumber listrik, pendinginan area panas, dan pengendalian penyebaran api. Kemudian yang ada solusi dan future risks. Nah, solusi dari jurnal ini itu penguatan sistem monitoring kebakaran, audit keselamatan berkala, penggunaan clean agent system, dan peningkatan pelatihan fire safety. Nah, solusi dari tim atau kelompok kami yaitu simulasi evakuasi rutin, integrasi AI untuk deteksi dini kebakaran, dan penggunaan IoT untuk monitoring suhu dan asap. Kemudian ada future research-nya atau saran itu yang pertama pengembangan smart fire safety system, lalu ada sistem prediksi kebakaran berbasis AI, dan integrasi fire safety dengan smart building. Nah, kemudian di sini ada referensi SJR dan link video YouTube kami. Di sini ada referensi atau SJR dari jurnal pertama dan jurnal kedua. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.